terdeteksi oleh 3 kapal. Sinyal black box terdeteksi sekitar 1 hingga 4 km dari lokasi ditemukannya ekor pesawat. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi atau BPPT menerima laporan dari 3 kapal, yaitu kapal Barunajaya 1, Java Imperia, dan Trisula pada Minggu pagi tadi. Penemuan lokasi black box menggunakan peralatan finger locator yang telah dilakukan sejak Sabtu malam. Posisi kotak hitam atau black box ini terdeteksi berada 1 hingga 4 km dari lokasi ditemukannya ekor pesawat. Diperkirakan black box tidak tertutup lumpur dan berada di kedalaman 30 meter. BPPT langsung melaporkan temuan ini ke Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT dan juga Basarnas melalui KRI Banda Aceh untuk proses pengangkatan. Jika cuaca mendukung, black box bisa diangkat pada hari ini. Metodenya tidak triangle, tapi menggunakan finger locator dari 3 kapal yang berbeda. Dan 3-tiganya mengkonfirmasi merekam suara yang sama. Baik. Pemirsa, posisi black box AirAsia dideteksi oleh 3 kapal berada 1 hingga 4 km dari lokasi ditemukannya ekor pesawat. Ya, posisi tepatnya atau perkiraan lokasi black box yang terdeteksi oleh 3 kapal ini berada di koordinat 3 derajat 30 menit 20,4 detik lingkar selatan dan 109 derajat 42 menit dan 43 detik bujur timur. Posisi ini berjarak antara 1 hingga 4 km dari lokasi ditemukannya ekor pesawat AirAsia atau yang telah diangkat pada hari Sabtu kemarin. Ya, selain black box yang terdeteksi, tim Basarnas juga memperkirakan lokasi badan pesawat dan bagaimanakah rencana proses pengangkatan black box dan juga badan pesawat jika memang lokasinya sudah terdeteksi. Sementara pasca pengangkatan ekor pesawat saat ini, tim gabungan masih berkoordinasi dalam pengangkatan ekor dari laut ke darat. Ya, kami sudah tersambung dengan Anggi Hasibuan di Pangkalan Bun dan juga Kartika Oktaviana di Pelabuhan Kumai, Kalimantan Tengah. Kita ke Anggi terlebih dahulu. Anggi, setelah terdeteksi melalui finger locator ada 3 kapal yang mendeteksi, apa kemudian langkah yang akan dilakukan oleh Basarnas? Ya Wahyu, langkah pertama adalah tetap akan berusaha untuk mengidentifikasi dulu temuan-temuan yang didapatkan oleh tim yang ada di lapangan. Salah satunya adalah bahwa nanti tim ini akan memperkirakan sebenarnya apakah seperti apa panjangnya, kemudian beratnya, kemudian juga arus di dalamnya. Ini sudah ada tim yang tadi pagi sudah menyelam kembali dan melihat, dan kita juga akan masih menunggu laporannya. Benarkah memang dari bodi pesawat atau misal dugaan objek ini adalah bodi pesawat atau juga badan pesawat, atau juga ada kemungkinan seperti yang diduga atau ditemukan adalah benarkah memang ada kemungkinan ditemukannya black box di bodi pesawat ini. Barunajaya ini sudah mendapatkan temuan atau juga laporan, koordinatnya tadi sudah disebutkan. Nanti sudah akan berkoordinasi dengan KNKT mengenai perihal untuk proses selanjutnya. Saat ini masih diverifikasikan oleh kapal Jadayat. Tadi pagi juga untuk KRI Banda Aceh bergerak mendekati Jadayat ini untuk membantu proses pada siang hari ini. Masih akan terus menelusuri objek yang disinyalir ini adalah bodi dan juga sudah diberikan penanda atau juga marker yang ada di lautan. Saat ini sekali lagi tim penyelam dari tim gabungan ini sudah berada di lapangan. Kemudian juga nanti akan dilengkapi dengan finger locator yang membantu para penyelam dari TNI Angkatan Laut. Ada informasi tadi disebutkan ada 3 kapal yang mendeteksi adanya sinyal ini. Kemudian memang kotak hitam yang ditemukan ini berjarak sekitar 1,2 mil atau sekitar 2,7 dari lokasi penemuan ekor pesawat yang diduga adalah terhempas ketika terjadinya kecelakaan. Wahyu, untuk hari ini juga ada informasi bahwa untuk daerah pencarian, jadi meskipun fokus sekarang kita terlebih banyak kepada pengangkatan ekor kemarin, kemudian bagaimana menemukan bodi dan lainnya,
tim di lapangan juga masih melaksanakan proses untuk evakuasi dan juga pencarian jenazah lainnya. Hari ini untuk membantu proses atau memaksimalkan proses pencarian jenazah sudah diperluas kembali, sektornya sekarang sudah ada 5. Satu sektor lagi dipertambahkan untuk wilayah di sekitaran laut di bawah Banjarmasin atau di bawah Provinsi Kalsel. Sehingga tetap sudah ada 2 daerah prioritas pencarian kemarin, ditambah 1 sektor baru sehingga sekarang ada total ada 5 sektor. Nanti ini daerah untuk sektor 5 akan diisi oleh pesawat Orion yang akan memeriksa kemungkinan serpian-serpian yang sudah terbawa arus hingga sampai ke selatan wilayah Banjarmasin. Wahyu. Ya baik, Anggi Hasibuan, terima kasih atas laporan Anda. Kami akan nantikan terus perkembangan dari sana. Kita beralih ke Pelabuhan Kumai, ada Kartika Oktaviana. Kartika, bagaimana proses evakuasi ekor pesawat AirAsia menuju Pelabuhan Kumai hingga siang hari ini? Ya, Wahyu dan juga Gilang, saat ini memang direncanakan hari ini ekor AirAsia KZ8501 yang dibawa oleh kapal Crash Onyx milik SKK Migas dijadwalkan sebetulnya adalah pada pukul 11 tiba di Pelabuhan Kumai ini, namun hingga saat ini belum juga bisa merapat ke Pelabuhan Kumai karena saat ini Crash Onyx melego jangkar di muara Pelabuhan Kumai ini sekitar 1 sampai 2 jam dari Pelabuhan Kumai ini. Kenapa lego jangkar untuk sementara? Karena kapal Crash Onyx ini juga meminta panduan atau kapal pandu karena belum memahami alur arus seperti ini seperti apa dan juga bagaimana Pelabuhan Kumai kondisinya, sehingga dikhawatirkan justru akan membahayakan dan meresikokan misi yang ada. Oleh karenanya Crash Onyx, kru dari Crash Onyx meminta panduan, dan alternatifnya adalah bahwa sejauh ini tidak ada kapal pandu yang bisa memandu Crash Onyx dari muara menuju Pelabuhan Kumai, namun bisa jadi kemungkinannya adalah Basarnas yang akan memandu dengan kapal SAR. Namun ada skenario kedua untuk mengangkut ekor ini, yaitu ekor dipindahkan ke kapal milik Basarnas untuk dibawa ke Pelabuhan Kumai. Namun opsi kedua ini lebih sulit untuk dilakukan karena ekor yang cukup besar dan juga cukup berat sehingga akan sulit sekali untuk dipindahkan ke kapal lain. Namun hingga saat ini kami masih menunggu proses hingga akhirnya Crash Onyx dan juga kapal pandu nanti merapat ke Pelabuhan Kumai. Dan rencananya nanti ekor ketika sudah tiba di Pelabuhan Kumai ini akan disimpan di sebuah gudang yang memang sudah dipersiapkan oleh pihak Pelabuhan Kumai untuk disimpan di gudang di sini, tidak ke Lanut Iskandar karena memang sulit sekali untuk membawa dengan kendaraan biasa ataupun truk karena besarannya, dimensinya yang cukup besar dan juga cukup berat. Sementara itu pagi tadi kapal Trisula sekitar pukul 7:15 sudah berlabuh di Pelabuhan Kumai ini membawa serpihan atau bagian lain dari dalam pesawat AirAsia KZ8501. Barang tersebut berupa kursi 1 baris dengan 3 tempat duduk. Ini dilakukan pencarian dengan kapal Trisula yang menggunakan teknologi AUV atau Automated Underwater Vehicle yang membantu pencarian bawah laut, dan sudah diserah terimakan ke Basarnas, lalu akan dibawa ke Lanut Iskandar untuk diserahkan ke KNKT. Dan sejumlah baik serpihan maupun barang-barang yang ada di dalam pesawat maupun juga ekor yang sedang kami nantikan untuk segera tiba di Pelabuhan Kumai ini sangat penting bagi upaya investigasi. Selain data yang dimiliki atau akan dikeluarkan oleh black box yang saat ini sedang dicari, data dari serpihan dan juga barang-barang yang berhasil ditemukan para penyelam ini juga sangat berguna bagi upaya investigasi. Dari data-data yang nanti bisa dianalisa apa penyebab kecelakaan, lalu bagaimana posisi pesawat pada saat terakhir sebelum detik-detik jatuhnya pesawat tersebut. Oleh karenanya tim tetap berusaha untuk mengumpulkan semaksimal mungkin serpihan yang ada dari tengah lautan untuk kemudian diserahkan kepada pihak Basarnas, dan dari Basarnas diserahkan ke pihak KNKT untuk diinvestigasi lebih lanjut. Demikian yang bisa kami laporkan dari Pelabuhan Kumai Pangkalan Bun. Kembali ke Anda Wahyu dan Gilang. Ya, baik. Terima kasih Kartika Oktaviana dan juga Anggi Hasibuan dari Kalimantan Tengah. Terima kasih rekan-rekan. Ya, dan pemirsa, tim Basarnas hari ini akan menurunkan tim penyelam untuk memastikan lokasi black box dan badan pesawat yang terdeteksi 3 kapal pagi ini. Suara pingnya itu sudah terdengar jelas dengan indikasi objek yang panjangnya sekitar 10 meter, lebar 4 meter, kemudian tinggi 2,5 meter. Sudah meyakinkan bahwa posisi kemungkinan black box-nya ada di situ dengan main body-nya juga ada di situ.
Sekarang kita sudah mencoba untuk melaksanakan penyelaman. Namun di kapal tersebut belum ada penyelam. Sekarang sedang kita dorong dari kapal Pacitan untuk menuju ke Barunajaya dan Java Imperial. Mudah-mudahan yang bisa melaksanakan penyelaman sehingga bisa memastikan bahwa bagian yang terlihat oleh side scan itu betul-betul barang dari patahan atau potongan main body Air-Asia. Seandainya ini betul, tentu di dalam kemungkinan juga masih banyak korban-korban yang terperangkap. Sehingga program selanjutnya ya kita akan mengangkat seluruh korban-korban ini agar segera dievakuasi ke Surabaya. Anda kembali di Metro Siang, pemirsa. Isak tangis mewarnai pemakaman salah seorang penumpang pesawat AirAsia KZ8501, Marwin Soleh, asal Tulungagung, Jawa Timur. Ya, sesuai wasiatnya, jenazah Marwin dimakamkan di sebuah pekarangan yang tak jauh dari rumah. Suasana haru terasa saat peti jenazah yang membawa Marwin Soleh ini hendak diberangkatkan ke tempat peristirahatan terakhir. Ratusan pelayat hadir dalam pemakaman dan juga istri Winingsih, juga ketiga anaknya. Dalam proses pemakaman ini tampak hadir pula perwakilan dari maskapai AirAsia. Kita bersama-sama Sesuai wasiatnya, jenazah Marwin dimakamkan di sebuah pekarangan miliknya yang tidak jauh dari rumahnya di Desa Pucang Laban, Kecamatan Pucang Laban, Tulungagung, Jawa Timur. Pekarangan ini sudah disiapkan jauh-jauh hari oleh Marwin sendiri sebelum ia meninggal. Jenazah Marwin berhasil ditemukan oleh petugas pada Jumat lalu dan tim DVI berhasil identifikasi setelah mencocokkan dengan kartu identitas yang ditemukan. Terus, malam terus. Taruh ngalor. Taruh ngalor. Oke. Tim DVI Polda Jawa Timur Sabtu kemarin kembali mengidentifikasi 2 jenazah penumpang pesawat AirAsia. Ya, meski pencarian terfokus pada kotak hitam, namun pemerintah memastikan pencarian penumpang akan terus dilakukan. Tim DVI Polda Jawa Timur kembali mengidentifikasi 2 jenazah penumpang AirAsia KZ8501 Sabtu sore. Jenazah pertama atas nama Susandini Liman, perempuan berusia 38 tahun asal Malang. Sementara jenazah kedua atas nama Justin Giovanni, laki-laki berusia 9 tahun asal Surabaya. Berdasarkan metode pemeriksaan primer, terjadi kecocokan data gigi, yaitu ronsen gigi pada pemeriksaan jenazah dan juga foto antemortem yang telah disampaikan oleh keluarga. Proses pencarian dan identifikasi terus berlangsung. Pemerintah telah menginstruksikan seluruh jajaran di daerah untuk membantu pencarian baik di laut maupun pesisir. Hingga Sabtu malam, sudah 48 jenazah yang dikirimkan ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur. 29 telah diidentifikasi, sementara 19 lainnya masih dalam proses identifikasi. Dari Surabaya, Jawa Timur, Ferry Prehardi, Haris Ramadan, Metro TV. Deputi Teknologi dan Pengembangan Sumber Daya Alam BPPT Ridwan Jamaluddin mengatakan frekuensi sinyal yang diterima sama dengan sinyal yang dipancarkan black box pesawat dalam keadaan normal. Lokasi frekuensi sinyal tersebut diketahui tidak jauh dari lokasi penemuan ekor pesawat. Berdasarkan frekuensi sinyal yang kita terima, itu mirip dengan sinyal yang dipancarkan oleh black box pesawat terbang. Posisi sinyal sendiri dari ekor jatuh kemarin? Tidak terlalu jauh, masih di dalam kotak yang diplot oleh Basarnas. Kalau di bawah air, kita belum bisa verifikasi apakah objeknya tertutup lumpur. Pemirsa, 2 kubu kepengurusan Partai Golkar semakin giat menggelar berbagai agenda konsolidasi untuk islah, dan kemarin kubu Agung Laksono mengunjungi tokoh senior Golkar B.J. Habibie. Upaya islah kedua kubu kepengurusan Partai Golkar menunjukkan perkembangan positif. Hari Sabtu kemarin, kubu Agung Laksono mengunjungi tokoh senior Golkar yang juga mantan Presiden B.J. Habibie untuk membahas upaya islah. Agung mengakui perjalanan menuju islah ada perkembangan positif dan optimis bisa dipercepat. Kami semua mempunyai pandangan dan sikap bahwa yang kami lakukan sekarang ini berusaha untuk
menyelesaikan dengan cara islah. Itu kami sedang lakukan, jadi bukan hanya rencana tapi sedang dilaksanakan. Sudah 2 kali, masih ada beberapa kali pertemuan lagi yang saya yakin kami optimis bisa mencapai. Saya juga mendengar dari pihak ARB juga menginginkan jalan cara islah ini. Sebelumnya saat rapat konsolidasi kedua kubu di kantor DPP Golkar Jakarta Kamis lalu, kubu Abu Rizal Bakri melalui Syarif Cicip Sutarjo mengatakan pada prinsipnya Golkar siap berdamai. Dari poin-poin yang kita sudah bicarakan, 60% kita udah cocok. Tinggal sisanya ada 30-40% lagi. Nah, itu rahasia negara. Pak, soal KMP itu gimana Pak? Soal KMP gimana Pak? Soal KMP Pak? Pokoknya 60% kita udah sama. Ya. Tanda-tanda perkembangan menuju islah juga diakui Wakil Presiden Yusuf Kala yang juga bekas Ketua Umum Partai Golkar. Sampai sejauh mana? Insya Allah ada perkembangan. Islah selalu ada perkembangan. Baik, positif, mendekati, saling mendekati. Islah itu namanya take and give. Ayo memberi ini, saya kasih ini. Ya, itulah makin dekat. Kalau dulu jaraknya 100%, sekarang makin mengecil. Nah, ini nanti yang terakhir itu saya kira menyangkut personil, posisi. Ya, lainnya bisa diselesaikan. Yang nanti pada akhirnya posisi. Agenda islah akan tercapai meski saat ini kasus sengketa kepengurusan Golkar sedang diadili di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dari 5 klausul utama yang ditawarkan kedua kubu, 4 sudah disepakati, namun 1 diantaranya masih dibahas, yaitu pembentukan kepengurusan tunggal Partai Golkar. Tim Liputan, Metro TV.